Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Jimmy Hendrik Rance Nomad OFM yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Jimmy. Selamat datang Romo. Bagaimana kabarnya Romo? Shalom, salam jumpa lagi. Kabar saya luar biasa baik dan saya berharap Mbak Puri bersama dengan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur karena Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk menata hidup kami dalam masa tobat ini, memperbaiki diri agar pantas di hadapan-Mu dan juga layak nanti merayakan peristiwa kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan Engkau beri kami waktu untuk berjumpa dengan Engkau dengan mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan meresapinya. Oleh karena itu Bapa kami mohon berkat-Mu. Semoga permenungan kami pada kesempatan ini sungguh-sungguh menguatkan kami untuk boleh menghidupi titah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan rencana, kami serahkan pula perjumpaan kami dengan Dikau melalui firman-Mu pada kesempatan ini ke dalam tangan kasih-Mu dan mohon berkat-Mu karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Uh, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Tiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu, serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen.
Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dilenyapkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Ya, Romo Jimmy, inspirasi apa yang dapat kita petik dari bacaan pertama tadi, Romo? Baik Mbak Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasihi, bacaan pertama kitab Ulangan itu mengetengahkan kepada kita ajakan yang bernas dari Musa kepada orang-orang Israel. Dengan Ya, jelas Musa mencoba untuk menasihati bangsa Israel supaya apa? Supaya apa yang diajarkan oleh Musa yaitu hukum Taurat Tuhan, Taurat Taurat Tuhan itu dihayati, dijalankan dengan baik oleh orang-orang atau bangsa Israel sendiri. Musa sangat merindukan hal itu, apa yang disebut dengan perintah, apa yang disebut dengan hukum Tuhan atau peraturan itu hendaknya dijalankan dengan setia oleh bangsa Israel sendiri. Dan kalau kita melihat gerak atau ulasan atau uraian dari kitab Ulangan bacaan pertama hari ini, pertama sebetulnya mau menggambarkan kepada kita bagaimana hubungan atau relasi antara Allah atau Yahweh dengan bangsa Israel sendiri. Allah sungguh mencintai bangsa Israel dengan pemeliharaannya yang begitu luar biasa. Dan oleh karena itu, dia memberikan hukum pengajarannya kepada yang unik yang tentu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Tadi jelas dikatakan khususnya dalam ayat 5 sampai dengan 8. Nah, melalui hukum-hukum sebagaimana dikatakan oleh Musa itu, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang unik dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, ketika mereka mentaati hukum-hukum itu, maka Allah menjadi sangat dekat dengan mereka dan Allah akan menolong mereka. Di ayat yang ketujuh itu minimal kita temukan di sana. Hukum-hukum itu menjadi sempurna meskipun unik dibandingkan di hadapan bangsa-bangsa lain.
Dan ini yang menurut saya coba diupayakan atau Musa mencoba untuk mengajari bangsa Israel supaya taat, supaya setia dan tekun mewujudkan hukum dan peraturan itu sebagaimana sudah diajarkan di dalam kehidupan mereka. Itu minimal inspirasi yang bisa kita petik dari gambaran keseluruhan itu, dan sekaligus juga mengajak kita untuk kemudian sadar diri. Kita coba menempatkan diri sebagai orang-orang Israel di hadapan Tuhan atau di hadapan Musa yang sedang berbicara kepada kita. Apa pentingnya hukum, peraturan, apa pentingnya kehendak atau perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikut adalah ketika kita kemudian setelah mendengar bahwa itu penting untuk kita lakukan, ketika kita dengan setia mewujudkannya, apa yang akan kita peroleh? Apa yang akan kita rasakan karena ketekunan kita untuk mewujudkan perintah atau hukum itu di dalam kehidupan kita. Itu menurut saya menjadi gambaran besar dari bacaan pertama hari ini, kitab Ulangan, ketika Musa dengan penuh kepercayaan menyampaikan arahan dan ajarannya kepada bangsa atau umat Israel sendiri. Gitu Puri dan sahabat Wasaruna Katolik yang saya kasihi. Gitu. Iya, Romo. Romo, sebenarnya apakah inti dari peraturan dan ketetapan pada saat kita memberikan kepada bangsa Israel? Lalu apakah masih ada sampai dengan saat ini? Eh, Kalau kita mau menjawab pertanyaan Mbak Puri, apa yang disebut dengan Taurat Tuhan itu masih dihidupi. Kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama, tetapi juga secara khusus dicoba ditaati, dihayati oleh saudara-saudara kita bangsa Yahudi. Karena bagi kita jemaat Perjanjian Baru semuanya sudah digenapi oleh Yesus dengan hukum. Nanti kita akan lihat dalam bacaan Injil dengan hukum cinta kasih. Tapi mari kita coba melihat bahwa peraturan dan ketetapan itu sebetulnya muaranya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Itu ajakan yang maksud dibalik ajaran atau ajakan dari Musa terhadap bangsa Israel supaya mereka teguh, punya prinsip, dan memiliki kesetiaan untuk menjalankan apa yang menjadi ajarannya itu. Jadi ketika kemudian Musa mengingatkan umat Israel untuk menjaga dan taat terhadap hukum Tuhan, berarti mereka juga sedang membuka diri kepada apa yang disebut dengan keselamatan, atau dalam bahasa eh, bacaan pertama tadi adalah tanah terjanji. Mereka sedang mengarahkan diri menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Ada sukacita dan keselamatan yang akan mereka terima. Maka juga kalau dikatakan bahwa Musa berbicara mengenai ketetapan dan peraturan, ya sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan muaranya adalah keselamatan, tetapi juga dia mau menyatakan bahwa bertindak sebaliknya dengan melanggar peraturan-peraturan atau perintah-perintah itu, maka mereka juga akan menerima konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka, ketidakpatuhan mereka untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari Tuhan itu sendiri. Jadi Musa juga tegas menyampaikan hal itu dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, Mbak Puri dan sahabat saudara Katolik yang saya kasih. Gitu. Iya, iya Romo. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa kita bisa belajar mengenai keteguhan dan um, supaya menjadi pegangan prinsip kita ya Romo ya. Lalu kira-kira apa yang bisa kita jadikan pedoman ya bagi kita? Baik, ini kita bicara mengenai kerap kali peraturan, kita hal yang praktis yang sederhana ketika menyebut hukum, menyebut peraturan, kita lalu kemudian coba konkretkan di dalam kehidupan kita. Ketika Musa mengajak bangsa Israel supaya mentaati hukum Tuhan, itu berarti juga menjadi ajakan buat kita untuk memiliki ketaatan yang sama.
mentaati dan mengikuti hukum dan peraturan apapun bentuknya dalam kehidupan kita itu perlu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari ketaatan dan kepatuhan kita, itu sekaligus juga berarti kita sedang membuka hati, membuka diri pada yang disebut dengan keselamatan atau kebahagiaan itu. Hukum dan peraturan dalam konteks bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini adalah kebijaksanaan, atau dengan tegas Musa mengatakan bukan hanya soal kebijaksanaan tetapi juga akal budi di dalam mengambil keputusan yang tepat dan melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan ini. Maka pesan yang bisa menjadi pegangan hidup kita adalah gini: siapa yang menerima, menghayati, dan mengamalkan hukum dan peraturan dengan setia di dalam kehidupannya, pasti kehidupannya akan selalu teratur dan dia juga akan mengalami kebahagiaan. Yang setia menjalankannya dengan baik, berarti dia menata kehidupannya dengan teratur. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak menghargai hukum, tidak menghargai peraturan, dan tidak mengikuti apa yang menjadi peraturan itu, dia hanya mengikuti kemauan dan kehendaknya sendiri, maka kehidupannya akan semrawut. Kehidupannya juga menjadi tidak jelas dan boleh dikatakan bahwa dia akan mengalami banyak kesulitan, banyak persoalan. Nah, untuk itu yang kuat untuk menjadi pegangan refleksi kita adalah bahwa hukum atau perintah Tuhan itu untuk mengatur kehidupan kita dengan lebih baik, supaya dengan demikian kita menatanya berdasarkan kemauan atau perintah Tuhan itu sendiri, sehingga ada kebahagiaan dan sukacita yang bisa kita peroleh. Ada banyak hal yang bisa kita lihat bersama kalau bicara mengenai hukum atau perintah Tuhan, atau ada juga banyak contoh yang bisa kita sebutkan kalau melihat peraturan dalam kehidupan kita yang mengatur segala hal berkaitan dengan norma atau apapun namanya di dalam kehidupan kita. Kita diharapkan memiliki sikap sebagaimana diinginkan oleh Musa: ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan. Itu menurut saya yang bisa kita tangkap dari, atau bisa menjadi pegangan kita dari bacaan pertama kitab Ulangan hari ini, Pak Puri dan sahabat Auxilium Katolik yang saya kasihi. Begitu. Iya. Mungkin kadang-kadang kan ada peraturan yang tidak tertulis ya, Romo ya. Ya. Ada juga peraturan yang tidak tertulis sehingga mungkin kita nggak tahu kalau misalnya oh itu ternyata peraturan ya, oh ternyata mesti begitu gitu. Iya, persis. Jadi eh, ada hal-hal yang namanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tidak tertulis dan dia menjadi norma. Dan ketika itu menjadi norma yang dihidupi bersama, bukan lagi menjadi adat, bukan lagi menjadi kebiasaan, bukan lagi menjadi hal yang baru. Tapi ketika orang kemudian tahu itu dan mewujudkannya, maka tentu sekali lagi dia sedang mengarahkan diri kepada keteraturan. Kita semua tentu mau supaya hidup kita teratur dan baik. Dan oleh karena itu, apapun itu harusnya kemudian membuat kita menjadi lebih bijak dalam memilih untuk melakukan berdasarkan peraturan atau bahkan norma yang tadi Mbak Puri katakan tidak tertulis itu. Begitu. Iya. Lalu dalam bacaan Injil, eh, apakah Taurat yang Yesus maksudkan itu sama dengan perkataan Musa ya mengenai peraturan dan ketetapan? Baik, menarik. Kalau kemudian kita mulai melihat bacaan Injil, saya boleh mengatakan atau menjawab pertanyaan eh, Mbak Puri dengan mengatakan bahwa Taurat Musa itu juga menjadi rujukan eh, yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Pesan yang kuat dari bacaan Injil adalah dia datang bukan untuk melenyapkan semuanya, semua hukum Taurat, ajaran dalam Perjanjian Lama, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Maka
ketika Yesus datang ke dunia untuk menggenapinya, itu dengan cara yang baru, cara pandang yang baru. Maka hukum di hadapan Yesus, hukum Taurat itu adalah atau dia hadirkan melalui hukum cinta kasih itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya lalu bisa kita katakan bahwa perkataan Musa, ajakan untuk bangsa Israel supaya menghayati peraturan dan hukumnya, itu lalu kemudian digenapi oleh Yesus dengan cara yang baru, yang juga masih sangat relevan dalam kehidupan Yesus, yaitu mengalami peningkatan, yaitu dalam hukum cinta kasih itu sendiri. Dan dalam pengajarannya, Yesus berusaha untuk mengarahkan perhatian uh, kita atau para murid dari hukum Taurat itu, misalnya berkaitan dengan kasih, keadilan, pengabdian kepada Allah. Kita juga bisa temukan dalam Injil Matius misalnya bab 22 ayat 37 sampai dengan 40. Selain khotbah Yesus di bukit, kita temukan banyak hal perintah yang mendasar yang menguat, yaitu perintah tentang cinta kasih itu sendiri. Maka istilah meniadakan dan juga menggenapi itu mendapat tekanan agar kita kemudian disadarkan bahwa ketika mendengarkan ajaran untuk menegakkan apa yang disebut dengan peraturan dan hukum Taurat atau hukum Tuhan itu, berarti kita melihatnya dan mengertinya secara baru sebagai ajakan untuk menghidupi dan menghadirkan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Itu menurut saya, apakah menjawab pertanyaan apakah Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Musa dalam bacaan pertama. Begitu Mbak Puri dan sahabat saudara Katolik yang saya kasih. Hmm. Jadi Tuhan Yesus itu hadir untuk menggenapi kitab Taurat itu. Lalu sebenarnya yang ingin Yesus utarakan adalah uh, hukum yang terutama itu adalah hukum cinta kasih itu sendiri mungkin ya Romo ya. Dia persis, dia menghadirkannya dengan cara pandang yang baru, yaitu dengan cinta kasih. Kita akan lihat misalnya, kalau dalam perjanjian lama dikatakan, jangan membunuh. Itu contohnya. Jangan membunuh. Bagi Yesus, jangan membunuh, marah pun itu sudah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Marah, jangankan membunuh, marah saja itu sudah dosa, tidak benar, dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Itu misalnya dia menyempurnakannya dengan hal-hal seperti itu. Itu Mbak Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasih. Menghadirkan hukum Taurat itu dihadirkan secara baru dengan cinta, prinsip cinta kasih itu landasan. Begitu Mbak Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasih. Iya Romo, ini saya rasa nggak mudah ya Romo ya, karena di sini kita perlu kebijaksanaan lebih lagi untuk nimbang-nimbang mana yang harusnya tidak dilakukan, mana yang harus dilakukan Ya, gitu. persis. Jadi saya mau mengatakan begini, bagi Yesus hukum Taurat tidak akan memiliki arti apa-apa atau tidak bermakna sedikit pun kalau hanya dipandang sebagai sebuah peraturan belaka. Tapi hukum Taurat yang dalam konteks pengajaran Yesus hukum cinta kasih itu akan bermanfaat ketika itu diwujudkan dalam kehidupan dengan perbuatan kasih. Taurat akan bermakna ketika perilaku, ketika sikap hidup kita sebagai umatnya itu benar-benar dijiwai oleh semangat cinta kasih itu sendiri. Dan Taurat menjadi inspirasi. Kalau dalam konteks bacaan Injil ya, Taurat yang kita mengerti digenapi oleh Yesus dengan hukum cinta kasih itu justru menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan kebaikan atau cinta itu dalam tindakan, dalam sikap moral kita berhadapan dengan apapun di dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang untuk mewujudkan apa yang disebut dengan atau menghadirkan cinta kasih dan kebaikan itu, tetapi kita diajak untuk terus-menerus mengupayakan itu di dalam kehidupan ini sebagai bagian dari panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Itu minimal yang bisa saya katakan bahwa Yesus menghadirkannya secara baru, menggenapinya dalam arti itu.
konsep atau tataran cinta kasih yang mesti diwujudkan di dalam kehidupan kita. Benar, itu tidak mudah. Tetapi apakah lalu dengan demikian kita mengatakan bahwa ya karena nggak mudah saya nggak lakukan? Itu bukan pilihan orang beriman Kristiani. Begitu Mbak Puri dan sahabat Australia Katolik yang saya kasih. Iya, ini sangat menarik sekali Romo. Eh, Hanya Romo, apakah kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya? Boleh-boleh. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Rancanomat OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Jimmy, ini Yesus dalam bacaan Injil berulang kali dinilai melanggar hukum Taurat. Namun Yesus sendiri menegaskan bahwa ia bukan meniadakan, melainkan menggenapinya. Bagaimana kita memahami hal ini, Romo? Untuk melanjutkan penjelasan yang di sesi pertama tadi, Romo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Puri. Memang kalau kita lihat perdebatan yang cukup hangat antara Yesus dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, itu selalu kemudian jatuh kepada penilaian seperti itu. Bahwa Yesus itu orang yang subversif dan juga melanggar apa yang menjadi hukum Taurat. Tetapi penegasan Yesus dalam bacaan Injil hari ini bahwa dia itu bukan meniadakan, tetapi menggenapinya. Dia katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Meskipun bahwa di hadapan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus berulang kali dinilai seperti yang tadi Pak Puri katakan, dia melanggar hukum Taurat. Dan bagaimana kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil dengan penilaian itu? Mungkin saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh surat Rasul Paulus, oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 8 sampai dengan 10. Saya bacakan ya. Menurut saya ini penjelasan yang cukup lengkap dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, maka apa yang dikatakan atau diuraikan dengan begitu menarik oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini, menurut saya jelas mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang panggilan dan perutusannya. Bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Menggenapinya dengan cara baru, yaitu hukum cinta kasih seperti yang tadi sudah kita lihat bersama. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa terutama bukan bahwa kita tahu dengan baik apa saja hukum dan perintah Tuhan itu. Tidak hanya sekedar tahu dengan baik itu, tetapi mencoba untuk menjadikan hukum dan perintah yang kita tahu itu sebagai prinsip dan pedoman. Dan kita wujudkan dengan baik di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi perdebatan terus-menerus Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga dia selalu katakan, jangan seperti mereka. Mereka tahu mereka mengajar banyak orang, tetapi mereka tidak hidupi. Mereka tidak laksanakan apa yang mereka ajarkan. Dan ini menurut saya
menjadi jelas buat kita, sehingga dia menuntut sikap dari kita itu sikap yang lebih. Kalau dikatakan tadi dia menggenapinya, tadi di awal saya katakan, saya sempat mengatakan, mengutip, tidak hanya soal membunuh, tetapi marah juga itu sebuah dosa, tindakan dosa, tidak diperkenankan. Tidak hanya soal zina, tetapi memandang saja dan mengingininya itu sudah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya soal misalnya membalas dendam terhadap mereka yang melukai kita, tetapi membalas dengan kita diajak untuk membalas kebencian atau dendam itu dengan kasih. Itu kan hal yang menurut saya contoh-contoh ketika Yesus mengatakan saya mau menggenapinya dengan cara yang baru. Begitu eh, Mbak Puri dan sahabat wasa rohani Katolik yang saya kasihi. Itu. Iya. Baik Romo, bertanya-tanya ya mengenai satu ayat ini Romo yang paling Ya, akhir ini Romo. ya. Yang tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, di sini kan Yesus sendiri yang mengungkapkan, tapi kenapa bahasanya masih perintah Taurat gitu. Lalu yang kedua, eh, ada perintah untuk melakukan dan mengajarkan. Nah, bagaimana kita melakukan dan mengajarkannya itu gitu kepada siapa dan mungkin Romo bisa menjelaskan ini Romo. Baik. Menjawab itu saya mau berangkat dari ini. Taurat itu diberikan Allah kepada manusia bukan sebagai beban, tetapi agar manusia dapat hidup dengan martabatnya yang luhur di hadapan Tuhan dan tentu di hadapan sesama. Maka ketika dalam konsep pemahaman dan pengertian yang benar, ketika dalam permenungan hari ini kita melihat bahwa Yesus hadir untuk menggenapi Taurat dengan prinsip cinta kasih, keadilan, sebagaimana tadi sebelumnya sudah kita lihat bersama, maka ini menjadi sebuah ajakan yang bernas buat kita untuk menghidupinya. Menghidupinya dan tadi bahasanya mewartakan kalau bisa dimengerti atau mengajarkannya kepada orang lain itu menduduki tempat yang paling tinggi. Artinya ketika orang sungguh-sungguh mentaati seperti ajakan dalam bacaan pertama Musa kepada orang-orang Israel, menghidupi nilai-nilai atau hukum Tuhan itu dalam kehidupannya, maka dia layak di hadapan Tuhan. Dia disebut sebagai pribadi yang bermartabat di hadapan Tuhan. Menduduki tempat yang layak, tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga, dalam arti kita sungguh-sungguh pantas mewarisi janji-janji Tuhan itu sendiri, selain kebahagiaan, selain keselamatan, tetapi terutama kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah karena kepatuhan dan kesetiaan kita untuk mewujudkannya. Mengajarkan dalam arti itu, kita menghidupinya dengan baik, sehingga orang lain juga bisa melihat kebaikan yang kita lakukan itu. Sehingga saya selalu, kalau agak sedikit lepas dari apa yang saya katakan ini, saya selalu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Beberapa kali itu karena menjadi pedoman atau pegangan hidup saya, dan izinkan saya untuk katakan sekali lagi. Mother Teresa itu punya refleksi yang mendalam. Dia katakan, saya itu layaknya pensil di tangan Allah. Kenapa dia katakan itu? Sederhananya bisa saya pahami demikian. Kalau pensil di tangan Allah, berarti saya biarkan diri saya dipakai oleh Allah untuk menuliskan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dituliskan oleh Allah dalam diri saya itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat orang lain. Sehingga karena menjadi pelajaran berharga buat orang lain, maka kebaikan itu lalu kemudian juga dihidupi oleh orang lain yang telah membaca kebaikan yang saya tuliskan atau telah dituliskan oleh Allah dalam diri saya. Maka mengajarkan kebaikan, mengajarkan hukum Taurat, hukum Tuhan itu dalam konsep itu saya pahami demikian.
kita membuat hidup kita menjadi berarti, menjadi bermakna dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, maka kita lalu kemudian dalam diri kita orang lain bisa berkaca melihat kebaikan Allah. Itu kira-kira Mbak Puri dan sahabat Australian Katolik yang saya kasih, yang saya temukan atau yang saya refleksikan dari bacaan Injil pada hari ini. Gitu. Iya, baik, berarti mengajarkan bukan kayak di kelas gitu kan mungkin ya. Persis. Itu Ya, dalam tindakan hidup sehari-hari. Oke iya. Romo, lalu apa yang dapat kita petik mungkin juga bisa merangkum dari kedua bacaan hari ini Romo. Baik, bacaan hari ini sungguh-sungguh menarik. Saya mau katakan pertama bahwa hidup kita terus bertumbuh. Hidup kita terus berkembang setiap saat, setiap waktu, dalam lintasan waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan di dalam eh, pertumbuhan atau perkembangan itu hendaknya berbuahkan kebaikan. Sehingga masih seperti yang tadi saya katakan bahwa kita lalu kemudian tidak kita lalu kemudian menjadi cermin di mana orang lain bisa belajar banyak hal. Dalam konteks masa tobat, masa prapaskah yang sedang kita jalani ini, maka ini menjadi ajakan yang berarti buat kita untuk menghadirkan, membuat hukum Taurat itu menjadi baru dalam konsep atau semangat Yesus sendiri itu menghadirkan cinta kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Ini yang harusnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga masa Prapaskah ini, masa tobat ini menjadi masa yang indah buat kita untuk mewujudkannya, menyempurnakannya dengan hidup kita yang dipenuhi dengan cinta kasih itu. Tentu juga ada ruang refleksi di dalam diri kita bahwa saya sudah bertindak sebaliknya jauh dari hukum cinta kasih itu, maka saya harus luruskan, saya harus tinggalkan itu dan luruskan di dalam kehidupan saya. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan pertama, eh, saya mau katakan ini, Mbak Puri dan sahabat Australian Katolik yang terkasih, kita dipanggil untuk menjaga dan juga memiliki kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan menjalankan apa yang disebut dengan perintah Tuhan itu. Dalam bahasa Perjanjian Lama sudah berkali-kali kita sebut sebagai hukum Taurat. Kita coba untuk mewujudkan ajaran dan perintah itu dalam kehidupan kita. Tujuan peraturan atau hukum Tuhan itu tidak untuk kemudian menutup gerak kita, membuat kita menjadi tidak bebas. Tujuannya seperti disampaikan dalam bacaan pertama. Arahnya jelas. Ada keselamatan dan ada kebahagiaan, ada sukacita. Maka jangan pernah kita mengabaikan uh, perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan tidak melaksanakan atau mewujudkannya. Kita mesti memiliki komitmen bahwa di dalam kelemahan dan keterbatasan saya tetap mewujudkan panggilan untuk menghadirkan cinta kasih itu di dalam kehidupan saya. Benar sulit. Kita berbuat baik itu kerap kali tidak mudah diterima oleh semua orang. Bahkan mungkin karena perbuatan baik kita, kita lalu kemudian dibenci oleh orang lain. Apakah kita kemudian harus stop untuk melakukan kebaikan atau menghadirkan cinta itu? Tidak. Panggilan kita adalah tetap teguh melakukan itu. Karena kita tahu bahwa muaranya jelas. Kebahagiaan dan keselamatan untuk kita. Seperti yang tadi dikutip oleh Mbak Puri sendiri. Yang melakukan dan mengajarkannya akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Bapa di sorga. Itu kira-kira harapan kita, perjalanan kita sebagai orang beriman Kristiani. Gitu Mbak Puri dan sahabat Australian Katolik yang saya kasihi. Iya, terima kasih Romo Jimmy. Sama. Mari kita tutup dengan doa dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, Engkau menghendaki kami menjadi pribadi yang patuh dan setia, mewujudkan amanah kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Engkau tahu kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia yang kerap kali kurang mampu mewujudkan panggilan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Maka setelah membaca, merenungkan firman-Mu, kami datang sekali lagi ke hadapan hadirat-Mu, mohon berkat dan kekuatan dari-Mu. Semoga Engkau memampukan kami untuk tidak hanya tahu tentang perintah kasih-Mu dalam kehidupan kami, tetapi mewujudkannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi bermakna dan berarti bagi sesama. Dan orang lain pun dapat melihat kebaikan, kesempurnaan, dan cinta kasih yang Engkau nyatakan di dalam diri kami. Kami serahkan diri dan selalu memohonkan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku sekalian, senantiasa dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Jimmy Hendrik Rance Nomad OFM. Dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.